Tahun 1940-an. Desa Jatirejo masih sunyi. Sebagian besar rumah panggung bambu berdiri berjajar di antara persawahan luas. Malam tiba lebih cepat di sana, karena begitu matahari tenggelam, hanya lampu minyak dan obor yang menjadi penerang. Di ujung desa, dekat aliran sungai yang airnya deras dan berbau agak amis, tinggallah seorang lelaki bernama Karto bersama istri dan kedua anaknya. Orang-orang biasa memanggilnya Mbah Karto, bukan karena usianya tua, melainkan wajahnya yang keras dan letih membuatnya tampak lebih tua dari umur sebenarnya. Mbah Karto mencari nafkah dengan membuat tahu secara tradisional. Ia merendam kedelai, menumbuknya dengan lesung, lalu merebus dan mencetaknya sendiri. Setiap pagi ia mengangkut tahu dengan keranjang bambu, berjalan kaki ke pasar kecamatan. Namun, dagangannya sering tersisa banyak. Pembeli lebih memilih tahu dari pedagang lain yang lebih enak dan lebih tahan lama. Di rumah, istrinya, Embok Sarti, sering menangis diam-diam. "Karto, kita tidak bisa terus begini," keluhnya suatu malam sambil menimang anak bungsu mereka yang masih berusia 3 tahun. Beras tinggal segenggam. Anak-anak sering kelaparan. "Aku sudah habis cara." Karto terdiam, menatap wajah anak sulungnya yang kurus, matanya cekung, duduk di pojok rumah memeluk lutut. Rasa bersalah menusuk dadanya. Sebagai kepala keluarga, ia merasa gagal. Beberapa minggu kemudian, kabar beredar bahwa seorang pedagang di pasar tiba-tiba kaya raya setelah berobat pada seorang dukun bernama Ki Joyo. Dukun itu tinggal di pinggir hutan, dekat rawa angker yang jarang dilewati orang. Banyak cerita menyeramkan tentang Ki Joyo. Katanya ia bisa memanggil makhluk halus, mengikat jin penunggu sungai, bahkan memanggil hujan darah. Awalnya Karto ragu. Tapi rasa lapar anak-anak lebih kuat dari ketakutannya. Malam itu, ia memberanikan diri menemui Ki Joyo. Rumah dukun itu gelap, hanya diterangi lampu minyak berwarna merah. Bau dupa bercampur bau tanah basah menusuk hidung. Ki Joyo duduk bersila, tubuhnya kurus, wajahnya penuh keriput, tapi sorot matanya tajam seolah menembus isi hati orang. "Sampean datang membawa beban besar Karto," suara Ki Joyo serak namun jelas. Karto kaget. Ia belum sempat bicara, tapi seakan-akan Ki Joyo sudah tahu maksud kedatangannya. "Ada jalan untukmu. Jalan yang tidak semua orang berani jalani. Sungai di belakang rumahmu itu bukan sungai biasa. Ada penunggunya. Makhluk itu haus darah, tapi bisa memberimu kekayaan. Jika kau berani, tahu buatanmu akan disukai semua orang, rezekimu lancar, anak istrimu tidak akan kelaparan lagi." Karto menelan ludah. "Apa? Apa syaratnya, Ki?" Ki Joyo tersenyum dingin. "Syaratnya sederhana. Setiap 10 tahun sekali, kau harus memberi tumbal manusia. Jika tidak, seluruh keturunanmu akan hancur, pabrikmu bangkrut, dan hidupmu lebih sengsara dari sekarang." Karto resah selama berhari-hari. Ia tidak bisa tidur. Bayangan anak-anaknya yang kelaparan membuat hatinya goyah. Malam-malam ia duduk termenung di pinggir sungai, memperhatikan arus deras yang hitam pekat. Suara jangkrik dan kodok berpadu dengan desir angin, membuat suasana makin mencekam. Akhirnya, dengan putus asa, Karto menemui Ki Joyo lagi. Aku mau melakukannya," katanya lirih, nyaris berbisik. "Baik," jawab Ki Joyo. "Tapi untuk membuktikan kesungguhanmu, tumbal pertama harus dari darah dagingmu sendiri. Anakmu sendiri." Karto terhenyak. Jantungnya berdentum keras. Tidak. "Ki, jangan anakku." Ki Joyo mendekat, matanya menyala tajam. "Kalau kau mundur sekarang, jangan harap umurmu panjang. Kau sudah mengetuk pintu dunia gaib, Karto. Sekarang hanya ada 2 pilihan, kau memberi tumbal, atau kau yang ditumbalkan." Malam itu, di bawah cahaya bulan sabit, ritual dilakukan di tepi sungai. Ki Joyo menyiapkan sesajen, kepala kambing, bunga 7 rupa, kendi berisi darah ayam. Dupa dibakar, asapnya membentuk pusaran ke langit. Karto berdiri dengan tubuh gemetar, memeluk anak sulungnya yang tertidur lelap. Gadis kecil itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Air sungai tiba-tiba bergolak, meski angin tidak berembus. Dari pusaran muncul sepasang mata merah, besar dan menyala, menatap lurus ke arah Karto. Suara bergema keluar dari air, berat dan menyeramkan. "Apakah kau siap menyerahkan tumbal, manusia?" Karto ingin berlari, ingin menjerit. Tapi tubuhnya kaku,
lidahnya keluh. Ki Joyo menepuk bahunya, menyuruhnya menjawab. Dengan suara bergetar, ia berkata, saya siap. Lemparkan darah dagingmu ke dalamku. Dan mulai malam ini, rezekimu akan mengalir deras seperti air sungai ini. Air mata Karto jatuh. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan anaknya ke atas rakit bambu kecil yang sudah disiapkan. Gadis kecil itu menggeliat, mengigau sebentar, lalu perlahan rakit itu hanyut ke tengah pusaran. Dalam sekejap, tubuh mungilnya ditelan air. Jeritan lirih terdengar dari dasar sungai, lalu sunyi. Air kembali tenang, seolah tak pernah ada korban. Sejak malam itu, hidup Karto berubah. Tahu buatannya mendadak sangat enak, gurih, lembut, dan lebih tahan lama. Orang-orang di pasar berebut membelinya, bahkan ada yang rela antre sejak dini hari. Dalam hitungan bulan, ia mampu memperluas usahanya, membangun bangunan besar dari kayu dan batu bata di tepi sungai. Pabrik tahu pertama berdiri di desa itu, dan orang-orang mulai menyebutnya pabrik tahu Mbah Karto. Namun, setiap kali ia melewati sungai itu, hatinya dicekam rasa bersalah. Bayangan wajah anaknya yang tenggelam selalu muncul di matanya. Dan di telinganya, kadang terdengar suara tangis samar dari arah air yang beriak. Karto tahu, kekayaan yang didapatnya bukanlah berkah, melainkan kutukan. Ia tahu perjanjian itu tidak akan berhenti pada dirinya. Perjanjian itu akan menagih tumbal, selamanya. Waktu berjalan. Pabrik tahu milik Mbah Karto makin besar, pegawai mulai banyak, dan uang mengalir deras. Dari luar, keluarga Mbah Karto terlihat makmur dan disegani. Mereka bisa membeli sawah luas, kerbau, bahkan menjadi keluarga terpandang di desa Jatirejo. Namun, di balik tembok rumahnya yang megah, keluarga itu menyimpan rahasia kelam. Setiap 10 tahun sekali, akan ada satu anggota keluarga yang hilang tanpa jejak. Tahun pertama setelah perjanjian, tumbal sudah diambil, anak sulung Mbah Karto. Orang desa bertanya-tanya, tapi Mbah Karto hanya menjawab singkat, anakku hanyut terbawa arus sungai. Orang-orang iba, tak ada yang curiga. Tahun-tahun berikutnya, pabrik semakin makmur. Hingga pada tahun ke-10, suara itu kembali datang dalam mimpi Mbah Karto. 10 tahun telah berlalu, manusia. Tumbal baru harus diberikan. Ingat janjimu. Mbah Karto panik. Ia sudah lama dihantui rasa bersalah, kini perjanjian itu menagih lagi. Malam-malam ia duduk di tepi sungai, wajahnya muram, menimbang siapa yang harus ia korbankan kali ini. Beberapa hari kemudian, adik lelaki Mbah Karto yang masih muda tiba-tiba hilang. Keluarga mengatakan ia merantau ke kota. Namun, beberapa warga desa bersumpah melihat bayangan seseorang digiring tengah malam ke arah sungai, diiringi bau dupa yang menyengat. Sejak itu, bisik-bisik mulai terdengar. Keluarga Mbah Karto aneh, setiap 10 tahun pasti ada yang hilang. Konon ada sesajen di sungai, kembang 7 rupa sama darah ayam. Kadang aku dengar suara orang menjerit dari arah pabrik, pas tengah malam. Makin lama, desas-desus itu makin kencang. Orang desa mulai menyebut keluarga Mbah Karto sebagai keluarga berdarah dingin, tega mengorbankan saudara sendiri demi kekayaan. Tapi tidak ada yang berani menuduh secara terang-terangan. Sebab pabrik tahu milik Mbah Karto telah menjadi pusat penghidupan desa. Banyak orang bekerja di sana, menggantungkan hidup dari gaji yang diberikan. Melawan keluarga itu berarti melawan perut sendiri. Setiap kali ada anggota keluarga yang hilang, Mbah Karto dan istrinya selalu berpura-pura tabah. Mereka membuat cerita, ada yang merantau, ada yang sakit lalu meninggal diam-diam, ada yang kabur dari rumah. Mereka menutup rapat semua kejanggalan itu. Namun di malam hari, ketika semua sudah tidur, kadang Mbok Sarti terdengar menangis terisak, suaranya tertahan di balik pintu. Ia tidak sanggup menanggung dosa, tapi tidak bisa menolak perjanjian yang suaminya buat. Mbah Karto sendiri semakin kurus, rambutnya makin memutih. Setiap kali memandang sungai, wajah anak-anak dan saudaranya yang hilang muncul seperti bayangan. Dan di telinganya, selalu terngiang jeritan samar dari dalam arus hitam. Perjanjian itu nyata. Kutukan itu tidak bisa dihentikan. Dan seluruh desa, meski hanya berbisik, tahu bahwa keluarga itu menyimpan rahasia berdarah yang tidak boleh disentuh siapapun. Waktu terus berjalan, meninggalkan kisah Mbah Karto yang semakin larut menjadi legenda gelap di desa Jatirejo. Setelah Mbah Karto meninggal, pabrik tahu itu diwariskan kepada anaknya, lalu berlanjut ke cucunya, Pak Suroyo.
Berbeda dengan Mbah Karto yang dahulu hidup miskin sebelum kaya, Pak Suroyo sejak lahir sudah bergelimang harta. Ia tumbuh di rumah besar berdinding bata, bersekolah lebih tinggi dari kebanyakan anak desa, dan ketika dewasa, ia langsung mewarisi pabrik yang sudah menjadi salah satu penghasil tahu terbesar di kabupaten. Pabrik tahu kini bukan lagi bangunan kayu sederhana, melainkan gedung besar dengan mesin giling, belasan tungku, dan puluhan pekerja. Asap mengepul setiap hari dari cerobong, dan aroma khas rebusan kedelai memenuhi udara desa. Hampir separuh warga Jatirejo menggantungkan hidupnya pada pabrik itu. Ada yang menjadi tukang angkut, ada yang jadi penggiling, ada pula yang mengurus distribusi. Karena itu, Pak Suroyo dihormati. Ia dikenal dermawan. Ia sering membagikan sembako saat lebaran, membantu warga yang sakit, bahkan menyumbang besar ketika masjid diperbaiki. Banyak orang menganggapnya pemimpin desa yang tidak resmi. Namun, ada sesuatu yang tidak pernah bisa disembunyikan dari wajahnya. Menjelang tahun ke-10 sejak tumbal terakhir, wajah Pak Suroyo selalu berubah muram. Tatapannya kosong, senyumnya kaku, langkahnya berat. Orang-orang desa yang sudah tua diam-diam tahu artinya. Waktu tumbal hampir tiba. Warga desa sebenarnya tak buta. Mereka sadar ada yang aneh dengan keluarga Mbah Karto sejak dulu. Setiap 10 tahun sekali, selalu saja ada anggota keluarga yang hilang tanpa jejak. Entah itu anak, keponakan, atau cucu. Berita hilangnya selalu ditutup dengan alasan yang serupa. Pergi merantau, pindah ke kota, atau menikah jauh. Namun, warga tetap menyimpan tanda tanya. Kalau benar merantau, kenapa tak pernah kembali, bahkan saat orang tua mereka meninggal? Kenapa tak ada surat, kabar, atau sekadar telepon? Bisik-bisik itu semakin kuat saat beberapa warga mengaku pernah melihat sesajen di tepi sungai, berupa kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, dan dupa yang masih mengepul. Bahkan, ada seorang pemuda yang nekat lewat dekat pabrik tengah malam, mengaku mendengar jeritan panjang dari arah gudang tahu. Jeritan yang terdengar begitu memilukan, seperti seseorang yang sedang meregang nyawa. Tentu saja semua gosip itu ditepis oleh keluarga. Pak Suroyo selalu tersenyum dan menjawab diplomatis, orang desa kadang terlalu banyak berimajinasi. Mungkin suara kucing, atau orang mabuk lewat. Tapi di balik senyum itu, dadanya berdegup kencang. Ia tahu betul bahwa jeritan itu nyata. Pak Suroyo mencintai keluarganya. Ia punya 3 anak dan seorang istri yang setia. Tapi ia juga tahu, perjanjian itu tak bisa diputus begitu saja. Jika ia menolak memberi tumbal, bukan hanya pabrik yang akan runtuh, tapi seluruh darah keturunan keluarga Karto akan binasa. Setiap kali melihat anak-anaknya bermain di halaman rumah, tawa mereka membuat hatinya pedih. Bayangan gelap selalu menghantui pikirannya. Apakah salah satu dari mereka akan menjadi korban berikutnya? Di malam-malam tertentu, saat ia berdiri di depan gudang pabrik yang sunyi, ia mendengar suara bisikan di telinganya. Janji harus ditepati, darah harus dibayar. Bisikan itu begitu nyata, dingin, dan membuat bulu kuduknya berdiri. Malam itu, Pak Suroyo kembali terlelap dengan gelisah. Tubuhnya yang kelelahan tidak mampu menahan kantuk, namun pikirannya berputar tak karuan. Seperti yang sudah-sudah, ia tahu tidur akan membawanya pada mimpi buruk. Dan benar saja, begitu matanya terpejam, ia kembali berdiri di tepi sungai yang hitam pekat. Air sungai tampak tidak mengalir sebagaimana mestinya, melainkan bergolak, berputar membentuk pusaran. Dari dalam pusaran itu muncul kepala hitam besar menyerupai bayangan, tanpa bentuk jelas, hanya sepasang mata merah menyala yang menatapnya tajam. Suara berat, bergema, seperti keluar dari dasar bumi, terdengar. Sudah 10 tahun berlalu, kini waktunya ditepati. Pak Suroyo gemetar, namun mencoba bertanya dengan suara yang nyaris tercekik. Siapa? Siapa kali ini yang kau minta? Bayangan itu mendesis, dan dari pusaran air muncul tangan-tangan kecil berlumuran lumpur, seperti tangan anak-anak yang pernah ia dengar tangisnya di mimpi-mimpi sebelumnya. Suara itu bergema lagi, lebih jelas. Bukan darahmu, bukan anakmu, aku ingin yang lain. Yang lain? Pak Suroyo mengulang, bingung. Seorang gadis, yang masih suci. Darahnya akan mengikat kejayaanmu 10 tahun lagi. Sekujur tubuh Pak Suroyo bergetar. Di satu sisi, dadanya terasa lapang karena artinya anak-anaknya selamat kali ini. Namun di sisi lain, jantungnya berdegup kencang penuh rasa ngeri. Itu berarti, ia harus mencabut nyawa orang yang tak bersalah. Bayangan itu mendekat,
Wajah samar-samar terlihat seperti perpaduan antara manusia tua dan binatang buas. Bau amis menusuk hidungnya, membuat perutnya mual. Carilah dia sebelum bulan mati, atau aku akan mengambil lebih dari yang kau sanggupi. Setelah kalimat itu, pusaran air mendadak menyembur tinggi, membuat tubuh Pak Suroyo terhantam deras. Ia terbangun dengan napas terengah, tubuh basah kuyup oleh keringat. Untuk pertama kalinya sejak memimpin pabrik, ia merasa sedikit lega. Anaknya tidak lagi menjadi target. Istrinya, cucunya, semua selamat. Tapi rasa lega itu justru dibalut dengan kegelisahan yang jauh lebih kelam. Ia menatap wajah anak bungsunya yang sedang tidur pulas di kamar, lalu istrinya yang terlelap di sampingnya. Air mata menetes di pipinya. Ya Allah, kenapa harus orang lain yang tak berdosa? Gumamnya dengan suara nyaris tak terdengar. Tapi ia juga tahu, bila menolak, bukan hanya pabrik yang hancur, roh penunggu sungai itu akan menagih dengan cara lebih kejam. Ia pernah mendengar cerita dari kakeknya. Bila tumbal tidak dipenuhi, seluruh keturunan bisa dikirimkan bencana beruntun, bahkan mati mengenaskan satu persatu. Keesokan paginya, seperti biasa Pak Suroyo tetap bekerja di pabrik, mengawasi pekerja, memberi instruksi, bahkan menyapa warga desa yang datang membeli tahu. Senyumnya masih sama, dermawan dan ramah. Namun, di balik itu semua, pikirannya terus dihantui satu pertanyaan yang menyesakan. Gadis desa mana yang akan aku korbankan? Matanya kini selalu memperhatikan setiap anak gadis yang lewat di depan pabrik. Ada yang sedang menimba air, ada yang mengantar sarapan ke ladang, ada yang membantu orang tuanya di pasar. Dan setiap kali tatapan itu bertemu dengan wajah-wajah lugu penuh harapan, hatinya terasa remuk. Pak Suroyo sadar, ia sedang dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Menyelamatkan keluarganya dengan mengorbankan orang lain, atau melawan perjanjian yang bisa menghancurkan segalanya. Hari-hari berikutnya, bayangan suara dari mimpi itu terus menghantui pikiran Pak Suroyo. Wajah anak-anaknya memang terasa aman, tapi setiap kali ia memandang pekerja-pekerjanya, hatinya mencelos. Satu di antara mereka harus menjadi korban. Di antara para pegawai pabrik tahu, matanya sering tertuju pada seorang gadis bernama Ratri. Gadis desa berusia 18 tahun itu dikenal rajin, lembut, dan tak pernah menolak pekerjaan apapun yang diberikan. Sejak kedua orang tuanya meninggal karena sakit, Ratri menjadi tulang punggung keluarga. Ia bekerja di pabrik tahu sejak subuh hingga sore, lalu pada malam hari masih sempat mengajari adik lelakinya yang masih duduk di bangku SMP. Bagi banyak orang, Ratri adalah sosok gadis desa yang sederhana namun penuh cahaya. Senyumnya ramah, tutur katanya sopan, dan meski hidupnya pas-pasan, ia tidak pernah mengeluh. Banyak warga desa bersimpati padanya. Ada satu kebiasaan yang jarang diketahui orang. Setiap sore, setelah pulang bekerja, Ratri selalu menyempatkan diri duduk di tepi sungai. Di sana, ia menangkupkan kedua tangannya, berdoa lirih sambil menatap aliran air yang berkilau diterpa cahaya senja. Doanya sederhana. Ia memohon agar adiknya bisa terus sekolah, agar ia diberi kekuatan untuk bekerja, dan agar hidup mereka kelak menjadi lebih baik. Bagi Ratri, sungai itu seperti tempat curhat. Ia merasa dekat dengan almarhum ayah dan ibunya ketika berada di sana. Ia tidak tahu bahwa sungai yang ia anggap tempat suci itu sebenarnya menyimpan rahasia gelap. Tempat keluarganya Pak Suroyo membuat perjanjian darah puluhan tahun lalu. Pak Suroyo memperhatikan semua itu. Dari balik jendela kantornya di pabrik, ia sering melihat Ratri bekerja tanpa lelah. Wajahnya berkeringat namun tetap tersenyum. Dan setiap kali ia melihat gadis itu berjalan pulang dengan langkah ringan menuju sungai, hatinya terasa teriris. Kenapa harus dia? Kenapa harus anak polos itu? Batinnya memberontak. Namun, suara mimpi itu terus terngiang di telinganya. Seorang gadis desa yang suci, sebelum bulan mati, atau segalanya akan binasa. Ia tahu, semua ciri yang disebutkan roh penunggu sungai itu ada pada Ratri. Anak yatim, berhati bersih, dan tak pernah ternoda. Sejak saat itu, Pak Suroyo sering tampak murung. Meski di depan pekerjanya ia tetap berusaha tersenyum. Tapi diam-diam, ia mulai sering mengawasi Ratri, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Warga desa mungkin mengira itu perhatian seorang majikan pada pegawainya, tapi bagi Pak Suroyo, tatapan itu penuh dilema. Di satu sisi, ia ingin melindungi keluarganya dari kutukan. Di sisi lain, nuraninya memberontak. Bagaimana mungkin ia tega menyerahkan gadis sebaik Ratri sebagai tumbal untuk kekayaan yang fana? Namun, semakin hari, semakin kuat pula dorongan dari bisikan-bisikan gaib. Di malam-malam tertentu,
ketika ia mencoba memejamkan mata, ia mendengar suara samar. Bawa dia ke sungai, darahnya akan menenangkan kami. Suara itu membuat tubuhnya menggigil, keringat dingin mengucur, dan matanya sulit terpejam. Ia tahu, waktunya tidak lama lagi. Beberapa minggu terakhir, tidur Ratri tidak pernah benar-benar nyenyak. Ia sering terbangun tengah malam dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi-mimpi aneh datang berulang, semakin nyata seakan bukan sekadar bunga tidur. Dalam mimpinya, ia selalu berada di sebuah tempat yang samar, seperti lorong gelap, dipenuhi kabut pekat, dengan suara gemericik air mengalun pelan. Di ujung lorong itu, sosok seorang perempuan tua sering muncul. Rambutnya panjang kusut, matanya cekung, dan wajahnya pucat dengan guratan keriput yang dalam. Tatapan matanya menusuk, antara sedih dan penuh amarah. Pada awalnya, Ratri hanya ketakutan. Ia terbangun sambil menjerit kecil, memeluk bantal, lalu berdoa agar mimpi itu tidak datang lagi. Namun, semakin hari, sosok itu justru semakin jelas. Bahkan, Ratri bisa mendengar bisikan lirih yang keluar dari bibir perempuan tua itu. Menjauhlah, jauhi sungai itu, jauhi pabrik tahu itu, sebelum terlambat. Suara itu begitu dekat di telinganya, seakan-akan roh itu berdiri tepat di samping ranjangnya. Suatu malam, mimpi itu mencapai puncaknya. Ratri kembali berdiri di lorong kabut. Kali ini, perempuan tua itu mendekat lebih jauh. Tangannya kurus, jarinya panjang, kuku-kukunya hitam dan retak. Ia menyentuh pundak Ratri, membuat tubuhnya menggigil dingin hingga ke tulang. "Siapa? Siapa kau?" tanya Ratri terbata, suaranya gemetar. Perempuan tua itu menunduk, wajahnya semakin dekat. Suaranya lirih, namun penuh tekanan, seperti membawa dendam lama. "Aku, darahmu sendiri, leluhurmu. Aku salah satu anak dari adik Mbah Karto, yang dulu dijadikan tumbal." Ratri terdiam, matanya melebar. Kata-kata itu menembus pikirannya seperti pisau tajam. Ia memang tahu, garis keluarganya dulu masih memiliki hubungan jauh dengan keluarga besar Mbah Karto, tapi ia tidak pernah menduga ada rahasia kelam di baliknya. Sosok itu menatapnya dengan mata merah berair. "Kutukan itu belum selesai. Darahmu yang mereka incar sekarang. Kau harus menjauh sebelum mereka menyeretmu ke sungai itu." Suara tangisan samar terdengar dari kejauhan, suara anak-anak kecil, terputus-putus, seperti merintih dari dasar sungai. Ratri terbangun dengan teriakan kecil. Dadanya berdegup keras, tubuhnya bergetar. Malam itu ia menyalakan lampu kamarnya dan tidak berani memejamkan mata lagi hingga pagi. Namun, rasa takut itu bercampur dengan kebingungan. Ia tidak mengerti apa maksud dari roh itu. Mengapa ia yang diperingatkan? Apa hubungannya dengan pabrik tahu tempatnya bekerja? Sejak malam itu, setiap kali melewati sungai, tubuh Ratri merinding. Air yang dulu terasa menenangkan kini tampak kelam dan seolah memanggil. Ia jadi sering menoleh ke belakang, merasa seperti ada yang mengawasinya dari balik riak air. Di pabrik, setiap kali bertemu tatap dengan Pak Suroyo, dadanya berdebar aneh. Ia tidak tahu kenapa, tapi tatapan mata juragannya kini terasa berbeda, lebih muram, lebih berat, seakan menyimpan sesuatu yang gelap. Mimpi itu tidak berhenti. Perempuan tua itu terus muncul, semakin sering. Wajahnya makin jelas, kulit pucat kebiruan, bibirnya pecah-pecah, matanya basah penuh darah. Dan selalu dengan peringatan yang sama. "Kutukan belum selesai, darahmu yang mereka incar." Peringatan itu membuat hidup Ratri berubah. Ia mulai takut bekerja di pabrik, mulai gelisah setiap kali lewat sungai. Tapi ia tidak bisa begitu saja pergi, adiknya masih bergantung padanya. Yang Ratri tidak tahu, di balik tatapan muram Pak Suroyo, roh penunggu sungai sudah menunggu, lapar dan murka, menanti tumbal yang dijanjikan. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Bulan mati menggantung redup, hanya cahaya lampu teplok yang berkelip di tepian sungai. Suara jangkrik berhenti mendadak, seakan seluruh alam menahan napas. Pak Suroyo berdiri dengan wajah pucat, didampingi seorang pria tua berperawakan kurus, orang kepercayaannya, Ki Sarwan, dukun desa yang sudah lama membantu keluarga besar Mbah Karto menjalankan ritual-ritual pesugihan. Di hadapan mereka, tikar pandan digelar, dipenuhi sesajen, kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, kemenyan yang mengepul pekat, dan kendi berisi darah segar. Di samping sesajen itu, berdiri sebuah altar bambu sederhana, namun penuh aura mencekam.
Di sanalah tubuh Ratri terikat dengan tali ijuk. Kedua tangannya diikat ke tiang, kakinya dililit erat, dan wajahnya basah oleh air mata. Tubuhnya ditaburi bunga melati, mawar merah, dan percikan darah ayam yang mengalir dari leher hewan kurban. "Pak, tolong, jangan lakukan ini, saya mohon." Suara Ratri serak, parau, nyaris terputus oleh Ishak. Pak Suroyo menunduk, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Tapi ia tetap diam. Bayangan perjanjian gelap yang membelenggu keluarganya membuat kakinya tak bisa bergerak mundur. Ki Sarwan mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya serak namun bergema seolah berasal dari dalam tanah. Kemenyan semakin tebal, angin bertiup dingin menusuk kulit. Daun-daun bambu di sekitar sungai berdesir keras, meski udara seolah mati. Ketika darah ayam dituangkan ke sungai, permukaan air mulai beriak aneh. Gelombang kecil berubah menjadi pusaran, semakin lama semakin kuat. Suara tangis samar terdengar, suara anak-anak, perempuan, dan lelaki, jeritan panjang yang memilukan, seperti ribuan roh lapar merintih dari dasar air. Ratri berteriak histeris, tubuhnya berusaha meronta meski terikat. "Lepaskan aku. Tolong." Ada yang keluar dari sungai. Tiba-tiba, udara menjadi lebih dingin. Dari balik asap dupa, muncul sosok perempuan tua dengan wajah penuh keriput, mata merah, rambut kusut panjang menjuntai, tubuhnya dipenuhi lumpur basah. Ia melayang tepat di depan altar, menatap Pak Suroyo dengan sorot penuh amarah. "Berhenti!" Suaranya menggema, membuat daun-daun di hutan berguncang. Pak Suroyo terperanjat, wajahnya pucat pasi. Kau?" Sosok itu menoleh pada Ratri. Mata penuh kasih sayang meski wajahnya menyeramkan. "Aku leluhurmu, cucuku, aku adalah korban dari perjanjian terkutuk ini, dan aku tidak akan membiarkan darahmu mengalir di sungai ini." Ratri menangis sejadi-jadinya, seakan beban di dadanya tiba-tiba terangkat. "Embah, tolong aku." Air sungai bergemuruh, pusaran semakin besar hingga membentuk gelombang yang memukul tepi. Dari dalam pusaran, muncul bayangan-bayangan hitam, sosok-sosok tak berbentuk dengan wajah samar, mulut menganga menjerit. Itu adalah korban-korban tumbal sebelumnya, yang roh mereka tak pernah tenang, terjebak di dasar sungai sebagai perjanjian berdarah. Suara mereka melengking serentak, menyayat telinga. "Kami tidak pernah damai, kami menuntut balas." Ki Sarwan ketakutan, tubuhnya gemetar, namun tetap mencoba melanjutkan mantranya. Tapi tiba-tiba, api dupa padam sendiri, dan sesajen terhempas ke sungai, seperti ditolak oleh kekuatan yang lebih besar. Pak Suroyo berlutut, wajahnya penuh peluh dan air mata. "Aku hanya ingin melindungi keluargaku, jangan hancurkan kami." Suaranya pecah, penuh putus asa. Namun jeritan korban-korban itu semakin keras, menenggelamkan segala suara. Pohon bambu di sekitar sungai berguncang seakan hendak tumbang, dan tanah di bawah altar bergetar hebat. Air sungai itu, yang biasanya mengalir tenang, malam itu berubah jadi lautan amarah. Pusaran hitam muncul di tengah arus, berputar-putar liar seperti mulut raksasa yang ingin menelan apapun yang ada di dekatnya. Dari pusaran itu, terdengar jeritan, suara-suara manusia yang tak terlihat wujudnya, menjerit seperti dalam siksaan abadi. Ratri menggigil, tubuhnya yang diikat di altar bambu kini terlepas oleh cahaya putih yang muncul dari dalam dirinya. Nyi Sulastri, roh leluhur yang sering menghantuinya dalam mimpi, berdiri tegak di sampingnya. Wujudnya menyeramkan, rambut panjang hitam berantakan, wajah pucat kehijauan dengan mata merah membara, tapi aura perlindungannya begitu kuat. "Sudah cukup. Keturunan kita tidak lagi jadi santapanmu." Suara Nyi Sulastri bergema, memecah keheningan malam. Dari dalam pusaran, makhluk penunggu sungai itu bangkit. Wujudnya besar, hitam, dengan kulit berlendir seperti ikan lele raksasa. Matanya bulat dan merah menyala, mulutnya penuh gigi tajam yang berlapis-lapis, dan lengannya panjang berlumut, berakhir dengan cakar yang meneteskan lendir hijau. Perjanjian tidak bisa diingkari. Suaranya menggelegar, seperti ribuan petir yang pecah bersamaan. "Keluarga Mbah Karto sudah menyerahkan darahnya padaku sejak 70 tahun lalu. Jiwa harus dibayar, tumbal harus ditebus." Pak Suroyo terhuyung, wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar memegang keris kecil yang ia bawa untuk ritual. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia berlutut di tepi sungai, suaranya pecah, penuh ketakutan. "Ambil aku, asal jangan hancurkan pabrikku. Jangan lenyapkan kejayaan keluargaku," teriaknya putus asa.
Tapi kata-kata itu justru menjadi awal dari akhir. Tiba-tiba, dari pusaran sungai itu, muncul ratusan tangan hitam berlendir. Tangan-tangan itu seperti milik mayat membusuk, berjari panjang, kukunya tajam, bau busuknya menusuk hidung. Satu persatu tangan itu meraih tubuh orang-orang yang hadir di tepi sungai malam itu. Pak Paiman, tangan kanan Pak Suroyo, berteriak histeris saat kakinya diseret. "Tolong, Suroyo! Tolong!" Namun tubuhnya cepat ditarik, wajahnya tenggelam ke dalam pusaran. Jeritannya terputus seketika. Lalu Pak Darmo, kerabat jauh yang ikut menjaga sesajen, menjerit lebih keras. Tubuhnya ditarik hingga tulang-tulangnya berderak. Ia meronta, tapi tak ada yang bisa menolong. Dalam sekejap, tubuhnya lenyap di balik air yang berwarna merah darah. Pak Suroyo sendiri jatuh terduduk, tangannya meraih tanah, berusaha menancapkan keris agar bisa bertahan. Tapi tanah di bawahnya merekah, licin, dan keris itu terlepas. Seketika, 4 atau 5 tangan hitam melilit kakinya. "Tidak. Aku belum siap mati. Aku belum," jeritnya, sebelum tubuhnya ditarik paksa masuk ke pusaran. Ia masih sempat meronta, wajahnya terangkat ke atas, matanya melotot penuh teror, lalu seluruh tubuhnya tersedot masuk. Suara jeritannya bersatu dengan jeritan lain, suara hantu-hantu dari keluarga Mbah Karto yang telah lebih dulu jadi korban. Air sungai kini penuh dengan wajah-wajah menyeramkan, mereka adalah jiwa-jiwa keluarga Mbah Karto yang selama ini ditumbalkan. Wajah-wajah pucat itu menjerit, menangis, sebagian bahkan menggertakkan gigi, menyeret Pak Suroyo bersama mereka ke dalam kedalaman. Lalu, semuanya mendadak sunyi. Ratri hanya bisa terisak, tubuhnya gemetar, napasnya tersengal. Cahaya putih yang melindunginya perlahan meredup. Ia memeluk tubuhnya sendiri, masih tak percaya apa yang barusan ia lihat. Namun kutukan itu tidak berhenti di tepi sungai. Dari arah pabrik tahu, terdengar letupan keras. Duum! Api menjilat atap bangunan. Tungku yang biasa digunakan untuk merebus kedelai meledak begitu saja, memercikan bara ke seluruh penjuru. Pabrik yang selama ini menjadi kebanggaan desa berubah jadi lautan api. Warga yang tinggal di sekitar berhamburan keluar rumah. Mereka panik, berusaha menyiram dengan air sumur, tapi api itu bukan api biasa. Semakin disiram, nyalanya justru semakin besar, semakin panas. Api menjalar cepat, melahap gudang penyimpanan, menelan ruang produksi, lalu akhirnya atap pabrik runtuh dengan suara menggelegar. Ledakan demi ledakan mengguncang desa, kaca-kaca rumah retak, anak-anak menjerit, orang tua hanya bisa pasrah. Beberapa warga berbisik ketakutan, ini azab, ini balasan dari Allah. Namun ada juga yang hanya bisa terdiam, wajah mereka pucat, enggan menyebut nama keluarga Mbah Karto lagi. Mereka takut kutukan itu akan menular, takut menyebutnya saja bisa mengundang malapetaka. Malam itu, pabrik tahu yang sudah berdiri lebih dari setengah abad habis tak bersisa. Yang tersisa hanyalah puing hangus, bau gosong menyengat, dan asap hitam yang membumbung ke langit seperti tanda kematian. Di tepi sungai, Ratri masih terduduk, menatap kosong ke dalam air yang kini kembali tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun ia tahu, di kedalaman sana, kutukan itu masih ada. Mungkin ia selamat malam ini. Tapi bayangan arwah leluhurnya yang menatapnya sebelum lenyap berkata jelas dalam hatinya. Ratri selamat malam itu, namun sejak hari tragedi, hidupnya tak lagi sama. Tubuhnya sehat, tapi jiwanya seperti terkoyak. Setiap kali ia menatap air sungai, bayangan wajah-wajah yang mati tenggelam, Pak Suroyo, para kerabatnya, bahkan korban tumbal lama, selalu muncul di permukaan, memandanginya dengan mata kosong. Pada malam pertama setelah pabrik terbakar, Nyi Sulastri datang lagi dalam mimpi. Kali ini tidak sekadar memperingatkan, melainkan menetapkan nasib. Perjanjian tidak sepenuhnya putus, bisiknya lirih, wajahnya tampak lebih jelas daripada sebelumnya. Kau selamat bukan karena kebetulan, Ratri. Kau dipilih untuk menggantikan. Penunggu itu tidak akan lagi menuntut darahmu, tapi kau harus menjaga batas. Ratri tertegun. Menjaga? Apa maksudnya? Nyi Sulastri menatap dengan mata merah yang penuh luka masa lalu. Selama sungai ini masih mengalir, akan selalu ada manusia serakah yang mencoba membuat perjanjian baru. Mereka akan datang membawa sesajen, darah, bahkan nyawa. Kau harus menghalangi mereka. Jika tidak, kutukan akan kembali menelan desa. Ratri menggigil.
Ia ingin menolak, ingin berlari dari takdir itu. Tapi tubuhnya seakan terikat, bibirnya keluh, hanya bisa menangis dalam mimpi yang kian terasa nyata. Hari-hari berlalu. Dari luar, hidup Ratri tampak normal. Ia kembali bekerja serabutan, berusaha membiayai sekolah adiknya. Namun diam-diam, ia sering menghilang setiap malam bulan purnama. Warga yang melihat mengaku gadis itu duduk di tepi sungai sendirian, menatap air tanpa berkedip berjam-jam. Ada yang memanggilnya, tapi ia tak pernah menjawab. Beberapa kali, pemuda desa yang berniat mencari pesugihan mencoba membawa sesajen ke tepi sungai. Anehnya, selalu ada kejadian aneh yang menggagalkan. Sesajen mereka hanyut sebelum sampai, kaki mereka terkilir hingga tak bisa mendekat, atau tiba-tiba mereka pingsan dan bermimpi buruk tentang sosok perempuan berambut panjang yang menatap dengan mata kosong. Desa mulai berbisik. Itu Ratri, dia bukan lagi dirinya. Dia sudah jadi penjaga. Dan benar saja, pada malam tertentu, adiknya sendiri pernah mendapati Ratri duduk di tepi sungai. Wajahnya pucat, matanya kosong seperti kaca. Bibirnya bergerak pelan, berbisik-bisik dengan sesuatu yang tak terlihat. Saat ditanya, Ratri hanya menoleh sebentar, lalu tersenyum tipis, senyum asing yang bukan miliknya. Malam itu, sungai beriak pelan seakan menyambutnya. Sejak saat itu, warga tak lagi berani mendekati Ratri. Ia dianggap setengah manusia, setengah arwah, penjaga baru yang ditinggalkan kutukan lama. Di akhir cerita, Ratri duduk sendirian di tepi sungai, rambutnya tergerai, wajahnya tanpa ekspresi. Matanya kosong, memantulkan cahaya bulan purnama. Angin malam meniup pelan, membawa bisikan yang hanya bisa ia dengar. Selama kau hidup, tak seorang pun boleh membuat perjanjian baru. Kau penjaga, selamanya. Tahun-tahun berlalu, pabrik tahu hanya tinggal nama. Puingnya tertutup ilalang, bangunannya jadi sarang kelelawar. Warga desa sepakat tidak pernah membangun apapun di atas tanah bekas pabrik itu. Mereka percaya tempat itu sudah terkutuk. Namun satu hal tetap sama, sungai itu. Airnya terus mengalir, tenang di siang hari, tapi menyeramkan saat malam tiba. Orang-orang desa sudah terbiasa menghindarinya setelah gelap. Meski begitu, masih ada orang-orang luar desa yang datang. Mereka mendengar desas-desus tentang pesugihan lama, tentang sungai yang bisa memberi kekayaan dengan harga darah. Sesekali, ada yang nekat mencoba. Mereka tidak pernah kembali. Beberapa ditemukan terapung di hilir, tubuhnya pucat, wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan. Sisanya hilang tanpa jejak. Warga desa hanya berbisik. Itu ulah penjaga sungai. Dan di malam bulan purnama, jika ada yang berani menatap ke tepi air, mereka bisa melihat seorang gadis duduk di sana. Rambutnya tergerai panjang, tubuhnya kaku, matanya kosong menatap permukaan air. Sesekali bibirnya bergerak, seperti bercakap dengan sesuatu yang tak terlihat. Tak ada yang berani mendekat. Tak ada yang berani menyapanya. Sebab semua orang tahu, itu Ratri. Gadis malang yang dulunya polos, kini hanyalah bayangan dirinya sendiri. Setengah manusia, setengah kutukan. Dan selama sungai itu mengalir, ia akan tetap duduk di sana. Menjaga. Menghukum. Sungai itu tidak pernah tidur. Dan penjaganya pun tidak pernah mati.